Oke, belum saya ganti. Saya kedengeran ya? Kedengeran ya? Halo? Terdengar, Pak. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang penelitian saya secara pribadi. Sebentar ya. Baru dapat kabar ternyata saya sendiri di sini. Oke, ya sudah lah. Oke, jadi saya boleh dikabari Bu Heni kalau ini ternyata saya aja untuk hari ini. Oke, jadi saya hari ini akan cerita tentang ya katakanlah gambaran atau roadmap penelitian saya pribadi. Mungkin untuk menceritakan ini ada baiknya saya cerita dulu ya mungkin tentang saya. Jadi saya dulu kan kalau kalian tahu saya kuliah di ITB itu 2009 sampai 2013. Dulu saya memfokuskan diri untuk lebih kalau di ITB dulu namanya Matematika Industri dan Keuangan. Nama apa ini ya? Nama kelompok keahliannya Matematika Industri dan Keuangan. Saya memfokuskan ke sana, lebih khusus lagi ke ya karena sistem dinamik dan kontrol sebenarnya. Di sana saya ya belajar ya, matematika terapan lah, karena mungkin seperti itu. Itu sampai 2013. Begitupun ketika saya lanjut di ITB fast track 2013 sampai 2014 juga topiknya masih sama. Saya belajar tentang uh, sistem dinamik dan kontrol, ya kontrol optimal dan lain sebagainya. Nah, setelah saya lulus itu saya sempat kerja di LabMed Indonesia. Nah, di sana saya mulai bersentuhan dengan di komputasi fluida ya. Jadi dari 2015 sampai akhirnya 2015 itu saya sempat mencoba PhD di TU Delft. TU Delft itu saya di bagian nama departemennya itu maritim ya, Marin Transport and Technology kalau nggak salah. Ingat saya marin atau maritim ya, Transport and Technology. Lebih khusus lagi bidang atau seksinya itu tentang ship hydrodynamic and structures. Jadi saya belajar tentang ship hydrodynamic and structures, dan itu juga sebenarnya salah satu, kalau kalian tahu, alasan kenapa saya akhirnya uh, setelah berhenti dari Delft itu memilih di ITK ya. Jadi saya ingin katakanlah masih menekuni bidang tentang fluid dynamics, lebih khusus lagi tentang kaitannya dengan structure, floating structure, ship ataupun offshore apa sih namanya, offshore structure ya, kayak platform platform di tengah laut gitu ya. Jadi itu termasuk hal-hal yang saya pelajari ketika saya sempat 3 tahun di Delft itu, dan itu yang sebenarnya membentuk bidang minat atau bidang riset yang saya tekuni sekarang. Saya tahu bahwa di kalian itu tidak begitu atau mungkin kesan di kalian itu ya agak gimana gitu, susah banget atau gimana tentang komputasi, tapi ya baiklah, saya tetap cerita saja. Harapannya seperti itu. Jadi di Delft itu saya 3 tahun sempat belajar cukup
dalam tentang ship aerodynamics di sana. Makanya di sini saya, kalau kalian tahu, bimbingan saya selain mahasiswa matematika, itu saya udah tetap ya udah 3 mahasiswa yang membimbing mahasiswa di prodi perkapalan. Sekarang ada yang keempat. Uh, dan topiknya topik tentang kapal ya, karena memang saya bisa sampai pada level ya berkomunikasi sama orang kapal gitu ya, mereka perlu apa, mereka belajarnya seperti apa, sedikit banyak saya tahu gitu ya, dan itu yang ya backgroundnya mungkin seperti itu. Nah, sekarang saya ingin jelasin dulu pengantarnya. Jadi di ITK itu sejak tahun 2019 atau 2018 gitu ya, mencoba ITK secara institusi itu mencoba menyusun kira-kira ITK ini mau melakukan penelitian itu fokusnya itu dalam bidang apa. Dari sana itu sebenarnya ada 4 bidang yang menjadi fokus riset. Yang pertama tentang energi, yang kedua tentang pangan pertanian, yang ketiga kemaritiman dan smart city. Jadi ini yang menjadi fokus katakan riset yang sebenarnya nanti ya dosen-dosen itu dan juga mahasiswa diharapkan bisa berpartisipasi dalamnya. Nah, kalau saya pribadi, saya memfokuskan diri katakanlah seperti itu, bukan memfokuskan diri sebenarnya semata-mata karena apa ya, resource ya, keterbatasan sumber daya, cuman bisa ya, kita cuma punya waktu 24 jam. Kalau kita mau mengerjakan semuanya ya mungkin bisa, tapi nggak bakal efektif. Akhirnya saya memutuskan untuk katakanlah agak-agak memfokuskan bidang riset saya, atau paling tidak riset yang saya kerjakan secara pribadi itu ke arah kemaritiman. Nah, di kemaritiman ini ada 3 katakanlah kemarin itu 3 subtema gitu ya. Ada yang pertama itu kapal syarat rendah. Kapal syarat rendah itu syarat itu jadi kalau kalian punya kapal itu ada bagian yang di atas air, ada bagian yang di bawah air. Nah, ketinggian kapal dari bagian paling bawah kapal sampai ke bagian permukaan air itu yang disebut sebagai syarat. Jadi syarat rendah itu ya berarti dia biasanya kalau digunakan untuk apa ya, untuk daerah yang laut dangkal, daerah pantai gitu, atau misalkan sungai. Jadi itu khususnya mungkin nanti ada analisis stabilan hidrodinamika. Ini agak berbeda ya dengan misalkan kalau kapal yang syarat tinggi itu ya kalian bisa bayangkan seperti kapal Evergreen yang kemarin nyangkut di Thurston West, itu kan sampai 6 hari, hampir seminggu gitu ya, dan menimbulkan itu kapal yang berukuran sangat 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 besar sekali, itu sampai 300 meter kayaknya, nggak mungkin sekitar 200 meter, saya nggak tahu persisnya. Kalau saya nggak salah itu udah kapasitas 20.000 TEU. Jadi kalau kalian 20.000 TEU itu jadi kalau kalian pernah lihat kontainer di Jalan Kilo itu kan sering lewat ya kontainernya. Kontainer itu ada 2 jenis, ada 20 TEU, ada yang 40 TEU. 20 TEU itu yang rada pendek, 40 TEU yang lebih gede lagi. Nah, yang 20 TEU kontainer itu, kapal yang nyangkut di Thurston West itu dia bisa yang menyimpan sekitar katanya itu ya sekitar 18.000 atau 20.000, dia termasuk jenis kapal yang besar sekali, mungkin 18.000 TEU gitu ya. Jadi ada 20.000 kontainer yang bisa masuk ke dalam kapal itu. Jadi kapalnya itu sangat-sangat besar sekali. Nah, kalau di TK yang bisa buat kapal seperti itu biasanya di Korea, atau ya di Korea ya, di Hyundai Heavy Industry atau Samsung Heavy Industry gitu ya. Di Jepang termasuk yang sering termasuk kan kalau kalian baca berita di yang bikin kapal tanker raksasa
punya Pertamina juga dibikinnya di Korea. Kalau kapal-kapal besar spesialisnya sana. Nah, kita di kalau di Indonesia ya di PAL. Nah, untuk di TK mencoba untuk fokus ke kapal yang syarat rendah. Selain itu, yang coba juga diinikan tentang autonomous surface vehicle, yaitu tentang kapal tanpa awak. Kapal tanpa awak ini juga apa ya istilahnya multidisiplin gitu ya. Ada ya tentu ada harus buat kapalnya, tapi juga dia perlu kapal otonomous, dia perlu sistem penggerak yang kalau bisa sebentar. Ini slide-nya keganti kak? Terganti, Pak. Oh ya, oke. Okay. Oh ya, tentang ASP, jadi pengembangan ASP dengan sistem canggih, ya termasuk sana kontrolnya, dibikin kontrolernya, manuveringnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini juga yang sebenarnya saya cukup concern di sini. Lalu yang terakhir ini tentang industri perkapalan secara umum, bukan industri perkapalan, industri kemaritiman lah secara umum, tentang kepelabuhanan, tentang logistik dan lain sebagainya. Jadi di ITK ya sebenarnya punya potensi untuk itu dan ya inilah dengan adanya itu ya insya Allah mungkin bisa ke depannya. Nah, jadi saya ingin bahas tentang hidrodinamika. Jadi ini topik yang saya pelajari ketika di Belanda selama 3 tahun. Jadi intinya dia membahas interaksi antara benda apung dengan air. Jadi kalau kalian kapal itu kan dia selalu di atas air ya. Nah, kalau kalau misalkan kita bergerak, ya biasanya ada kalau misalkan ya ada interaksinya itu bisa dari kapalnya yang bergerak dengan adanya sistem penggeraknya dia jadi bergerak gitu ya. Atau misalkan permukaan airnya itu yang nggak diam gitu ya. Misalkan ada angin atau misalkan ada gelombang atau yang lain. Misalkan kalau kalian tahu tentang kapal yang nyangkut gitu ya di Tersan Suez itu salah satu analisisnya itu dia karena angin ya. Jadi karena istilah kapalnya itu kan besar ya dan tinggi. Kalau dia kena angin bagian sampingnya itu ya kena angin dengan cukup cepat, akibatnya makin lama dia akan makin belok, akan ya drifting ya berputar gitu ya karena pengaruh dari angin itu sampai hal yang paling ekstrim dia sampai nyangkut gitu ya. Nah itu yang dipelajari termasuk misalnya kalau gelombang. Jadi kalau kalian lihat gitu ya misalkan jalan-jalan di Teluk Balikpapan, misalkan ke Penajam gitu ya nyebrang, sana kan banyak sekali kapal. Kita bisa lihat banyak sekali kapal. Ada kapal yang diam gitu ya. Kalau dalam kondisi air tenang ya dia baik-baik saja. Tapi yang jadi kendala, bagaimana kalau misalkan nanti tiba-tiba hujan deras, kan cukup sering terjadi ya di Balikpapan. Nah itu apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap di sana atau mungkin merapat ke dermaga misalnya, dermaganya seperti apa uh, yang cukup aman gitu ya untuk menambatkan kapal. Terus biasanya juga bahas tentang mooring line, juga cakupan bahasan hidrodinamik biasanya apa tali tambatnya itu harus seberapa kuat, harus tegangannya seberapa banyak gitu misalnya. Nah itu contoh topik-topik yang dibahas di hidrodinamika. Tantangannya itu jadi permukaan air itu kan kalau kalian lihat selalu bergerak ya. Kalau kena angin sedikit atau kena gelombang sedikit
itu bergerak. Nah, itu kalau secara kalian bayangkan secara matematis itu, saya tahu kan kalian kan tingkat berapa ya? Kan tingkat 3 ya rata-rata ya, sudah dapat PDP. Nah, PDP itu kan waktu di PDP kalian belajar misalkan persamaan diferensial untuk menyatakan persamaan diferensial parsial untuk menyatakan ya persamaan. Nanti ada field equation-nya, ada persamaan di bidangnya, lalu ada persamaan di batas. Nah, bayangkan sekarang batasnya, kalau misalkan permukaan air itu, batasnya dia dinamis, selalu berubah-ubah. Jadi bahkan persamaan batasnya pun nanti kalau kalian belajar itu selalu berubah terhadap waktu. Dan itu menjadi cukup sulit untuk secara numerik ya. Ada banyak literatur yang membahas tentang ini. Bagaimana cara kita memodelkannya. Misalnya kalau gambar yang ada di sini, ini istilahnya itu panel methods ya. Jadi dia di permukaan airnya itu dianggap sebagai panel. Panel itu ya kayak persegi gitu, ditaruh-taruh, didiskretisasi, lalu di setiap panelnya itu bisa bergerak, bisa berubah, dan itu secara numerik uh, ya bisa gitu ya. Itu termasuk mungkin ada dua pendekatan, ada yang fluida ideal, ada yang fluida viskos. Jadi ini yang termasuk yang ideal kalau pakai panel method. Fluida ideal itu yang nggak tahu sih, kalian belum pernah, nggak ada yang belajar bahkan nggak kinematika Pak, fluida kali ya. slide-nya tidak terganti, Pak. Slide yang tampil apa? Tema riset kemaritiman. Bentar, kenapa? Bentar. Kenapa begitu ya? Sharing. Entire screen itu mungkin ya. Simple bisa ya. Kalau ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Apa yang muncul? Hidrodinamika, Pak. Oke. Ya. Jadi di sana ada dua jenis pendekatan. Ada yang istilahnya itu fluida ideal dan fluida viskos ya. Jadi fluida ideal itu yang tahu sih kalau di ini tuh gambarkannya apa ya, viskos. Viskositas itu kayak kecenderungan untuk bergerak gitu ya, untuk uh, ya untuk bergerak sih. Jadi kalau kalian bayangkan air itu kan dia langsung mengalir begitu aja ya. Kalau misalnya kita taruh di tempat, dia pasti akan memenuhi wadah. Tapi beda kayak kalau misalkan saus gitu ya, pas saus kita taruh, dia tuh cenderung tetap gitu, nggak begitu banyak bergerak. Meskipun dia uh, apa ya, dia nggak ibaratnya sifatnya tuh nggak mengalirnya nggak segampang air gitu lah. Itu viskositas. Uh, Kalau air ya biasanya cukup bisa dianggap sebagai sudah ideal. Nah, bentar ya. Oke, lanjutkan ya. Abang jangan, abang jangan.
sama ketentuannya. Ini guys, tadi cuma cerita tentang fluid ideal dan viscous. Untuk air biasanya pakai fluid ideal, tapi kalau kondisi-kondisi tertentu kita pakai fluid viscous. Komputasinya jauh lebih besar ya. Atau sih kalian pernah, dan tantangannya biasanya kalau kalian pakai melakukan simulasi numerik, kalau pakai ya udah berurusan dengan fluida itu, tantangannya biasanya waktu simulasinya lama. Bahkan untuk ini ya, program yang sudah settle gitu ya. Jadi kalau kalian tahu, misalnya di sini di engineering, mungkin di teknik mesin atau dan juga di teknik kapal itu, dan teknik kelautan, mereka punya kadang ada software apa ya, software buat komputasi dinamika fluida yang itu berbayar. Bayarnya itu bisa, dan cukup mahal ya. Bayarannya itu bisa ya mungkin ratusan juta untuk 1 tahun. Ratusan juta untuk 1 tahun untuk bikin softwarenya. Karena softwarenya itu memang sulit sekali ininya bikinnya. Jadi kalau kalian bikin software untuk dinamika fluida itu ya bisa kalau yang serius gitu ya bisa beberapa mahasiswa S3 untuk dikerahkan untuk membuatnya. Bahkan bisa berapa ya, banyak gitu mungkin. Karena yang diinginkan banyak. Nah, itu cukup mahal sekali. Bahkan di kapal itu juga kapal dan laut ya. Mereka berlangganan software itu lumayan fantastis ininya harganya. Enggak juga sih. Untuk standar ini mungkin tidak terlalu besar, tapi lumayan lah. Nah, di sini ya tujuan katakan atau yang ingin saya harapkan sebenarnya ini bagaimana caranya kita bisa membuat katakanlah seperti itu software untuk yang seperti inilah. Kita bikin yang sederhana, yang penting jalan. Nanti kalau yang tambahan dan lainnya ya sambil ya sedikit-sedikit gitu ya. Namanya pengembangan software seperti itu. Dan misalnya ya ininya pengennya implementasi metode panel atau strip pada Python ini cukup menarik menurut saya, karena metode panel ini termasuk yang implisit, yang potensial, yang cukup ringan dan cukup sering dipakai. Jadi kapal cukup sering dipakai juga di ini, cukup standar lah pada Python. Nah di Python ini saya nggak tahu, saya belum menemukan yang ini apa ya, versi open source-nya lah, karena sangat-sangat komersil sekali ininya softwarenya. Dan kalau kita di TK ya bisa sih, tapi juga nggak begitu. Tapi kalau bisa ya kita buat sendiri. Yang kedua ini simulasi gerak kapal yang bersebelahan, misalkan kayak gini. Ini tuh biasanya apa ya namanya ya, FSRU ya. Jadi kalau misalkan ini kapal tanker tuh diolah dulu misalkan minyak. Saya nggak tahu dari sini ke sini atau sebaliknya gitu ya. Jadi dia ada kayak kapal buat mengolah minyak. Jadi minyaknya biasanya kan kalau well atau rig minyak itu, dia selain kita bisa bikin bangunan, kita bisa juga bikin floating ya, bikin floating, atau kan mungkin untuk transport pun juga bisa. Yang jelas minyaknya itu diolah dulu atau tetap di laut sebelum diantarkan ke tempat lain. Jadi di Indonesia ini juga ada FSRU FSRU namanya, Floating Storage Regasification Unit. Nah di sini cukup lama. Kita lihat ini seberapa aman sih misalnya kayak gitu. Kalau misalkan di sini diterapkan gelombang di atasnya, misalkan di pelabuhan ini saya cukup ini bahas topik mooring. Ini misalkan ada talinya kan, nah itu kita ngatur talinya itu gimana sih supaya atau seberapa kuat supaya kapalnya itu
ya bisa sih bergerak, cuman nggak terlalu jauh gitu, jangan sampai talinya putus dan kemana-mana. Itu sebenarnya topik yang ingin katakanlah saya teliti. Ada juga yang istilahnya seakeeping, ya seakeeping ya, tambatan, pengangkutan sebelahan, punya topiknya perancangan riset. Itu ada juga hambatan, menghitung hambatan. Ini misalnya ini saya kerjakan pakai software open source, namanya software open source ya. Open source itu dia artinya apa namanya, terbuka, jadi bisa di download, bisa dipakai gratis, bisa kita modifikasi juga. Tapi memang agak-agak apa ya, agak-agak sulit pemakaiannya karena nggak ada GUI-nya. Ini hasilnya cukup menarik ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada gelombang yang dari sebelah sini kena kapal, lalu ini ada wujud gelombangnya yang muncul seperti apa. Termasuk kita bisa tahu seberapa besar hambatan yang diterima oleh kapal karena gelombang seperti ini. Ini di running di komputer yang ada di kampus. Kita ya tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengakses seberapa apa ya? Jadi kan biasanya hambatan kapal itu dia berpengaruh ke energi. Jadi kalau semakin besar hambatannya, maka semakin besar energi yang diperlukan oleh kapal itu untuk bisa bergerak. Supaya dia bisa bergerak sesuai dengan keinginannya gitu kan. Nah, itu tergantung kepada bentuk kapalnya. Jadi kalau kita desain bentuk lambungnya itu yang apa ya, yang hidrodinamis gitu ya, cukup hambatannya kecil, akibatnya nanti biaya bahan bakar yang dikeluarkan lebih hemat, ujungnya ke uang dan juga misalkan ke polusi gitu ya. Nah, kaitannya misalkan di sana. Ini misalnya hambatannya, ini contoh publikasi yang saya kerjakan. Ini ada titik A, B, C, D, lalu saya tarik garis di sini. Ini adalah gelombang apa ya? Free surface elevation itu posisi gelombang atau posisi muka airnya, tinggian airnya sih, katakanlah seperti itu. Di sini di dekat di bagian paling depan itu paling tinggi, harusnya agak mundur. Lalu ini di belakang dan seterusnya. Ini kita ngitung hambatan. Kalau kita variasikan kecepatannya, ini apa yang saya lakukan? Ini saya membandingkan kalau di sini tuh ada skate ya istilahnya tuh ya. Skate itu buat meluruskan aliran di belakang kapal. Itu agak-agak mirip kalau kalian lihat fungsinya tuh agak mirip kayak misalkan kalian lihat mobil sport itu kan di belakangnya ada kayak namanya, saya nggak tahu namanya apa ya, jadi kayak di mobil balap gitu ya, dia ditaruh ya lempengan pada belakangnya gitu ya, itu buat merapihkan aliran di belakang, jadi supaya tidak kalau terlalu cepat tuh sih supaya tidak turbulen. Itu biasanya di mobil balap. Nah di kapal ini juga ada supaya nggak terlalu turbulen di belakangnya, tidak terlalu apa ya, turbulen itu mana-mana gitu ya alirannya. Biasanya dia ditaruh skate di belakang. Futuristic topik yang sedang saya lakukan itu ini saya tertarik pada hydrodynamic characteristic of trimaran. Jadi ada kapal itu ada yang istilahnya tuh satu lambung, jadi kapalnya tuh lambung besar, ada yang dua lambung, jadi dia ada dua bagian yang masuk ke dalam di bawah air, terus di atasnya tuh kayak terhubung sesuatu gitu ya, misalkan itu banyak di ferry atau di kapal-kapal yang lain pun juga banyak, cukup umum sebenarnya trimaran, katamaran istilahnya. Ini trimaran itu bentuknya seperti ini, jadi ada tiga bagian yang masuk ke dalam air. Ini biasanya dipakai kalau misalnya kita perlu kapal yang cukup cepat,
biasanya kita buat katamaran atau trimaran karena hambatan atau daerah yang berada di bawah airnya tuh kecil gitu. Karena kan kalau kita berjalan di air atau kita menggerakkan kapal di air sama di artinya gini, artinya kita bergerak di air sama di udara itu jauh lebih enak, lebih mudah di udara karena biasanya dia dihambat oleh udara. Kalau udara itu ya ada hambatannya juga. Cuman karena apa namanya massa jenisnya itu lebih kecil di udara, hambatannya juga lebih kecil untuk kecepatan yang sama ya. Kalau kapal itu hambatannya besar karena dia harus melawan melawan memindahkan air yang punya massa jenis yang besar. Sehingga biasanya orang itu berpikir gimana caranya buat kapal itu sedikit mungkin daerah yang kena air tapi dia juga tetap stabil. Tetap stabil tuh dia nggak kebalik gitu ya. Nah ini namanya ini kapal KRI Klewang kalau tidak salah. Ini sempat kebakaran tapi dia bentuknya adalah kapal trimaran. Nah, pengennya bikin seperti ini ya untuk terserah sih karakteristiknya seperti apa. Ada lagi sebenarnya yang ingin saya kerjakan itu adalah mungkin saya mau mencoba seriusi ini untuk ya kalau ada kesempatan untuk S3 lagi rencananya belajar tentang machine learning in computational fluid dynamics. Jadi kalau kalian ada yang belajar atau kalian kecerdasan buatan entah di program bangkit ataupun program yang lain. Nah, karena itu kan kita belajar dari data. Dari data itu kita bisa namanya data training. Lalu dari data itu kita dapat pola-pola tertentu yang bisa kita terapkan juga ke permasalahan yang serupa gitu ya. Biasanya seperti itu. Kita belajar dari data, mengenali pola-pola tertentu, akhirnya dapat kesimpulan tertentu. Dan ini kan jadi topik yang cukup banyak sebenarnya cukup populer machine learning secara umum. Sangat ngetren sekarang kalau kalian mau jadi machine learning engineer, cukup menjanjikan, termasuk kakak kelas kalian yang 2017 ya ada beberapa kan yang ambil tentang machine learning baik itu klasifikasi ataupun klasterisasi dan lain sebagainya. Biasanya cenderung pakai machine learning, sangat banyak peminatnya, sangat jadi tren sekarang. Nah, yang saya juga belajar tentang machine learning dan saya tertarik itu bagaimana caranya menerapkan machine learning ini ke komputasi dinamika fluida. Ya saya ada baca beberapa paper yang mereview tentang ini dan cukup menarik ya. Cukup menariknya itu karena yang pertama ketersediaan datanya itu ada, jadi komputasi dinamika fluida ini cukup banyak data yang muncul bisa digunakan software-software yang lain, misalkan software-software yang beberapa yang saya sebutkan di sana. Ada datanya, lalu tapi dia juga punya sifat yang karakteristik yang berbeda dengan machine learning pada umumnya, yaitu dia ada beberapa prinsip-prinsip fisis yang katakanlah cukup acak, yang biasanya dinyatakan dengan persamaan diferensial parsial gitu ya, yang itu harus tetap ada, bahkan meskipun kita pakai machine learning itu harus tetap tetap ada gitu ya, kalau kita mau dapat model machine learning yang baik. Karena biasanya model machine learning itu kita belajar dari data aja, kita nggak tahu ini sebenarnya bentuknya tuh apa gitu. Ini interpretasinya seperti apa. Nah kalau di machine learning untuk komputasi dinamika fluida dia perlu hal itu. Dan ini termasuk topik yang relatif baru gitu ya, untuk penerapan machine learning dan menjadi topik riset yang cukup aktif gitu ya. Ya biasanya kita pakai, jadi intinya adalah bagaimana masalahnya itu biasanya gimana kita bisa kita punya software yang
katakanlah cukup akurat. Misalkan tadi saya bilang komputasi dinamika fluida, itu gimana caranya kita bisa bikin model machine learning yang bisa mengikuti pola, mempelajari bagaimana komputasi dinamika fluida itu bekerja, tapi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Biasanya seperti itu. Karena kalau kalian tahu komputasi dinamika fluida itu yang pakai hitung komputasi beneran itu ya itu biasanya perlu komputasi awan. Komputasi awan dengan komputasi awan tuh dia pakai berbagai macam komputer kayak super komputer gitu ya. Komputernya terdiri dari beberapa komputer, setiap komputernya terdiri dari beberapa prosesor, beberapa core komputer gitu ya. Selain ya parallel computing lah. Biasanya di cluster-cluster besar itu perlunya biasanya seperti itu. Bahkan untuk kondisi seperti itu pun waktu komputasi yang diperlukan bisa sangat lama. Ordenya ya bisa sebenarnya tergantung ya, tergantung seberapa banyak ininya, tapi jam, hari, bahkan minggu itu pun itu orde waktu yang biasa gitu ya untuk komputasi dinamika fluida. Komputasinya perlu satu komputasi misalkan perlu 10 jam, 12 jam, perlu 1 hari baru selesai gitu. Itu sangat-sangat umum di komputasi dinamika fluida. Nah, pertanyaannya apakah bisa dengan misalnya kita belajar di machine learning, mungkin kita belajarnya di awalnya lama gitu, tapi kita bisa mengikuti, mensimulasikan fenomena yang sama dengan akurasi yang baik, bahkan lebih baik mungkin, tapi dengan waktu yang lebih singkat. Nah, itu tantangannya dalam komputasi dinamika fluida. Insya Allah nanti ya saya sedang mencoba belajar untuk ke sini. Kalau kalian ada yang mau mencoba, bantu saya juga. Sangat senang sekali. Nah, topik selanjutnya adalah tentang ASV ya, tentang Autonomous Service Vehicle. Saya juga sempat terlibat di sini. Misalkan ya tujuannya kita merancang kapal otonomus, kapal tanpa awak. Kapal tanpa awak itu secara umum dia punya beberapa kelebihan ya. Jadi dibandingkan kapal dengan awak, kapal dengan orang. Di antaranya dia kadang-kadang dia bisa lebih akurat gitu merencanakan trajektori, itu bisa lebih akurat, menghindari juga bisa lebih akurat, asal dia belajar dengan baik ya, asal algoritmanya benar. Dia juga relatif tidak kelelahan gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita bisa beroperasi katakanlah lebih lama, bisa kalau misalkan manusia kan 8 jam istirahat, 4 jam istirahat, bahkan mungkin kalau misalkan nyelam cuma beberapa jam sudah harus berhenti gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai kapal tanpa awak, ini operasinya bisa terus, bahkan malam itu juga bisa terus kita lakukan. Itu ya dampaknya ya mungkin investasi awalnya agak mahal, tapi secara cost itu bisa lebih murah. Atau misalkan sini untuk pemetaan ya kondisi pemetaan ya, misalkan pemetaan di kondisi bawah laut di Teluk Balikpapan, apalagi misalkan kita ingat isu ya atau rencana lah Balikpapan jadi ibu kota daerah penajam itu jadi ibu kota negara, maka perairan yang paling strategis yang jadi gerbangnya itu ya daerah Teluk Balikpapan itu kan. Misalnya penting untuk melakukan pemetaan kondisi-kondisi air ya, jangan sampai misalkan nanti ada banjir atau misalkan ada kondisi polusi, pendangkalan dan lain sebagainya, sehingga perlu dilakukan riset gitu ya misalkan di sana, dan kita perlu kapal tanpa awak ini bisa jadi ya alternatif lah, sama seperti misalkan kapal autonomous car kan juga jadi tren juga ya. Sangat sudah ada gitu yang dijual. Maka sebenarnya kapal dan juga wahana transportasi yang lain pun bisa dibuat jadi tanpa awak. Misalnya ini kita kemarin buat model kapal yang sederhana dengan segala macam
contoh prototipe yang sempat kita buat kemarin. Ini ada sistem propulsinya, ini propulsinya, ada mesinnya, ada ya ada radarnya. Bahkan di sini nggak kelihatan, tapi seharusnya ada mesin ininya juga, apa, pengendalinya. Ini masih kurang begitu memuaskan, tapi ya lumayan lah. Misalnya kita ya merekam gerakan kapal pakai GPS, lalu di sini kita coba analisis secara istilahnya itu identifikasi sistem. Kita mau identifikasi sistem kapal ini karakteristiknya seperti apa di jangka panjang, ya kita bisa lakukan kendali lah terhadap kapal. Misalnya itu contoh topiknya, ya ini identifikasi parameter. Ini yang sedang dikerjakan Anissa. Atau misalkan yang lain, saya ingin mencoba misalkan MPC ini model predictive control. Di kita kemarin ada Husnul yang ngerjain itu, kerjasama sama dibimbing sama Bu Irma dan juga Bu Hani. Bu Hani itu termasuk yang dosen ITS yang cukup concern tentang kapal tanpa awak, khususnya dalam MPC ya. Nah, kalau saya tuh berharap bisa nggak misalkan MPC ini diterapkan pada Ardu Pilot. Ardu Pilot ini adalah software open source untuk kapal atau vehicle tanpa awak. Jadi dia pakai controller, dia bisa bikin autonomous, tapi dia pakai istilahnya itu controller PID. Saya tahu kalian pernah dengar atau tidak. PID, proportional integral derivative. Jadi dia membandingkan antara yang kita maunya seperti apa dengan kondisi lapangan, kondisi dia ngukur antara yang aktual dengan maunya seperti apa, lalu dari situ dia melakukan adjustment ini sudah sesuai atau tidak. Nah, itu udah ada di Ardu Pilot, namun ya karena saya berkeinginan itu bisa tidak misalkan kita ganti dengan MPC yang model predictive control yang harusnya lebih akurat dan lebih cepat gitu ya. Nah, menjadi tantangan, masih belum bisa kita kerjakan, banyak sekali kendalanya, tapi ya semoga bisa dicapai gitu ya. Nah, Ardu Pilot ini termasuk software yang ya inilah open source juga, dia bisa dimodifikasi, termasuk di Asma Warman. Saya nggak tahu kalian ada yang ikut atau tidak. Di Asma Warman itu kan mereka bikin pesawat tanpa awak. Nah, mereka pakai Ardu Pilot ini juga untuk controllernya, untuk mengendalikan pesawat yang mereka buat. Pilot nanti bisa nggak misalnya kita taruh algoritma yang lain di sana. Secara teori itu bisa, cuman secara prakteknya banyak tantangannya. Itu mungkin ada pertanyaan. Oh, ini mungkin mata kuliah yang relevan kalau kalian mau TA dengan saya. Saya biasanya minta ya ini PDB dan PDP. Ini sangat basic sekali. Termasuk kalau misalkan yang mikropopulasi atau sistem dinamik. Saya juga biasanya minta PDB-nya harus rada kuat. Sama diferensial numerik, antara optimasi dinamis, ya fungsi global kompleks ini untuk yang di sini sih. Yang ini yang ini tuh ada kompleksnya juga di sana. Kinematika sama komputasi dinamika fluida, ini mata kuliah baru yang sampai saat ini belum dibuka karena belum ada peminatnya. Agak sedih sebenarnya saya. Dan kalau bisa itu ada kemampuan pemrograman berbasis objek. Jadi kalau kalian tahu di kampus Merdeka kita itu kan bisa ngambil mata kuliah di tempat lain, di IF terutama ini ada pemrograman berbasis objek. Ini ya kalau misalkan software yang cukup complicated, biasanya mereka nggak pakai Python ataupun MATLAB gitu ya, mereka biasanya pakai C++, dan itu biasanya pakai pemrograman berbasis objek seperti ini.
Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan mungkin. Saya ngomong 1 jam ya, 20 menit. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Anita, saya ingin bertanya, Pak. Kan Bapak kan ngambil bidang risetnya kan kemaritiman. Nah, Bapak itu butuh waktu berapa lama, Pak, untuk belajar terkait kemaritiman, Pak? Jawaban ininya, jujurnya, karena 1 tahun. Jadi 1 tahun saya awal kuliah, awal PhD itu belajar tentang maritim ini cukup dalam. Ikut kuliah, saya itu juga banyak baca paper, ya tapi itu karena berkaitan dengan bidang riset saya, riset yang mau saya kerjakan. Jadi kalau PhD ya, kalau S3 ya banyak baca paper, ini gini, sudah. Nah kalau di kita ya ini difasilitasinya dengan mata kuliah itu, komputasi dinamika fluida dan di kinematika. Jadi di kinematika itu uh, kita belajar tentang fluida, sifat-sifat fluida itu seperti apa. Dasarnya ya tentu dari fisika dasar. Ya. Fisika dasar harusnya juga diajari sama komputasi dinamika. Nanti komputasi dinamika fluida itu ya, dan PDP sih. Nanti yang dibahas lebih detail tentang ya kayak gimana sih caranya. Mungkin itu jawabannya. Ini kalau mau ini ya saran saya yang ambil kinematika dan dinamika fluida. Mungkin itu Anita. Cukup ya, terjawab ya. Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin. Oh ya, mungkin saya cerita sesuatu juga ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini mumpung kalian di sini, salah satu hal yang penting bagi seorang yang kuliah di matematik itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu termasuk dengan orang yang tidak sebidang, ya, karena ya matematika itu berapa banyak sih, dan yang katakanlah satu perusahaan yang isinya semua orang matematika aja, terus berapa banyak sih? Kan nggak banyak yang seperti itu. Jadi kalian sebagai mahasiswa matematika itu harus bisa mengkomunikasikan hasil atau misalkan konsep matematika yang kalian pelajari, yang kalian gunakan itu kepada ya user atau stakeholder yang stakeholder kalian ya, biasanya ini atasan, misalkan kalau kalian disuruh misalkan kerja di mana gitu ya, harus bisa berkomunikasi dengan baik, mereka paham dengan bahasa yang apa ya antara cukup akurat, matematis, dan juga mudah dimengerti. Ini akan kelihatan waktu kalian tugas akhir ini. Kemampuan kalian untuk melakukan ini akan sangat terlihat. Ya, kemampuan kalian menjelaskan konsep itu dengan jelas itu akan sangat terasa, akan terlihat gitu kemampuan kalian tuh bedanya di mana. Waktu tugas akhir itu akan kerasa sekali. Nah, jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian termasuk di bisnis ya. Kalau kalian kerja misalnya data scientist, konsep-konsep di data scientist itu kan usernya belum tentu ngerti tentang ya data science gitu ya. Nah, gimana caranya kalian bisa menjelaskan ini itu maksudnya seperti apa? Ini maksudnya seperti apa? Termasuk misalkan kuliah kita manajemen data itu kan intinya seperti itu. Kita bisa gimana kita mengkomunikasikan ini kita tuh maunya apa supaya itu bisa dipahami. Jadi maksud saya untuk itu kita perlu kemampuan untuk beradaptasi dan apa ya, belajar di bidang yang baru. Ya, misalkan kalau saya misalkan kasih contoh, Pak Eka. Pak Eka itu kan habis beliau S1-nya di Pak Eka yang di aktuaria ya. Beliau itu S1-nya UGM, S1-nya UGM, setelah lulus itu dia cukup banyak di perbankan, cukup lama di perbankan. Dia ya ketika sampai di perbankan dia harus belajar tentang konsep-konsep yang ada di perbankan gitu kan. Yang itu belum tentu dipelajari di kuliah. Begitupun kalian di sini. Kita di matematika itu diajari tools-nya, nanti kalian pakai buat apa, ininya buat apa, itu harus kalian pelajari sendiri gitu ya. Tanda kutip ya.
Jadi misalkan yang di perbankan misalkan itu harus belajar konsep-konsepnya. Saya punya banyak teman yang uh, kerja di oil and gas. Saya punya beberapa teman yang ya kalau di ITB itu dulu ada kesempatan untuk ya mungkin kalau sekarang kayak kampus Merdeka gitu ya, tapi dia kerjasamanya itu sama yang dari waktu saya kuliah itu sudah ada ya, teknik industri sama teknik minyak, teknik industri sama teknik minyak. Jadi teman-teman saya itu ada yang kerja di yang terutama yang ambil teknik minyak itu ya kerja di perusahaan-perusahaan minyak. Perusahaan minyak itu kenapa perlu? Ya karena mereka melakukan simulasi-simulasi dinamika fluida. Misalkan tentang apa ya kalau ini tuh urus media jadi kayak di ya jadi kayak gimana aliran minyak itu supaya bisa diambil gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu toolsnya sebenarnya kita belajar waktu di PDP dan lain sebagainya, tapi untuk tentang teknik-teknik perminyakannya dan lain sebagainya itu ya kita harus belajar sendiri, belajar lagi. Dan saya merasa ya kalau di matematik itu harusnya bisa harusnya bisa karena kesamaan-kesamaannya itu udah diajarin di sini banyak, mungkin lebih dalam dibandingkan mereka yang di teknik gitu ya. Nah, nanti tinggal kita belajar sana. Nah, saya punya, yang tahu saya pernah cerita, saya punya teman yang kerja di yang satu matematika ya, kerja di Pindad. Jadi beliau S1-nya matematika, S2-nya sains komputasi, sama kayak Pak Mul. Pak Mul kan juga sains komputasi. Lalu dia di kerja ini di Pindad, Pindad atau ini ya, saya lupa ini. Oh, tentang pesawat aja, itu tentang permodelan ya sama intinya permodelan. Saya nggak tahu kalian tertarik atau tidak, tapi ada sebenarnya peluang seperti itu. Jadi sains komputasi artinya mengkomputasi dalam bidang-bidang sains itu juga ya cukup umum gitulah. Di engineering cukup ini cukup ada sains ini ya, dinamika apa namanya dinamika data science yang cukup ngetrend sekarang. Ini tuh ada lagi mungkin pertanyaan diskusi? Misi Pak mau bertanya. Ya silakan Muna. Tadi kan future research topiknya Bapak itu salah satunya ada hidrodinamik karakteristik of trimaran ya Pak. Nah kalau misalnya kita dari matematika itu, kalau misalnya mau ambil contoh topik TA-nya itu, misal bentuknya itu gimana Pak? Maksudnya modelnya kah, atau sampai bikin prototipe-nya kah, atau menganalisis atau apa gitu Pak? Saya lebih ke analisis sih sebenarnya. Saya sebenarnya jalanin yang terjadi itu nggak sampai bikin program, karena bikin program itu rumit sekali. Banyak sekali yang harus dikerjakan dan lebih baik kita pakai yang sudah ada. Saya pribadi pun pakai program yang udah ada, nama programnya itu OpenFOAM seperti yang saya bilang. Itu program komputasi dinamika fluida yang cukup bagus sebenarnya, cukup standar di industri, bahkan di riset pun itu cukup dipakai. Open source, modul-modulnya juga terbaru. Saya harap sebenarnya kalau kalian ya bisa pakai itu. Kalau bisa pakai itu juga sudah cukup baik menurut saya. Tantangan ini sebenarnya saya secara ini mengerti kayaknya. Cuman kemarin tuh sampai sekarang saya bermasalah di bikin gambarnya ya, gambar kapalnya tuh loh. Gambar kapalnya tuh perlu agak banyak apa namanya? bikin mesnya ya. Jadi kalau kalian bikin simulasi itu kan kita perlu diskritisasi kan. Didiskritisasi, dibagi-bagi jadi sel-sel kecil. Nah, bikin selnya itu yang agak rumit. Dan itu sebenarnya agak di luar scope dari matematik sih. Itu harusnya dari orang teknik kapal yang mengerjakan itu. Asalkan misalkan gambarnya itu udah ada,
kalian bisa bikin mesnya, menjalankan simulasinya, sampai menginterpretasikan hasilnya, menurut saya itu juga udah cukup cukup baik ya. Ya saya nggak nuntut sampai ininya sih. Mungkin ketika menganalisis datanya perlu melakukan sedikit programming, ya. Tapi kalau untuk simulasi dinamika fluidanya saya nggak akan minta kalian untuk bikin programnya, terlalu rumit, terlalu banyak. Karena saya pernah ngalamin bikinnya itu banyak sekali kendalanya. Mungkin itu Muna terjawab ya, saya harap. Atau ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih, Pak. Oke. Itu ada lagi pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Baik. Oke lah. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Pesan mungkin pesan, ya itulah. Jadi mungkin kalau yang soal maritimnya bisa kalian ini sendiri, tapi ya saya ada beberapa ya pesan mungkin ya buat kalian yang sudah mau tugas akhir, ya nanti tolong ya tugas akhir tuh beda dengan kuliah biasa. Kalau kalian nanti sudah ambil tugas akhir, salah satu tantangannya itu yang mempertahankan motivasi konsisten gitu ya, dari tugas akhir tuh dia bakal selesai kalau kalian kerjakan sedikit meskipun progresnya sedikit gitu ya. Kalau kalian stuck ya coba hubungi pembimbing, mungkin ada pencerahan dan lain sebagainya, sering-sering diskusi dengan pembimbing ya, insya Allah supaya bisa selesai dengan baik tugas akhirnya. Mungkin itu semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kalau syukur-syukur kalau kalian ada yang tertarik. Kalau tidak ya mungkin nanti saya coba riset. Itu semoga ya lancar untuk puasa kalian selama bulan Ramadan, yang mungkin banyak berdoa juga semoga ya lancar kuliahnya, depannya dan lain sebagainya. Semangat untuk ininya. Ini kan dalam rangka tugas akhir juga ya, untuk memberikan gambaran dosen itu sebenarnya risetnya apa sih. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup ini. Terima kasih. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada Bu Indira, tapi saya dengar tidak ada. Jadi ini ya cukup bisa kita bubarkan saja forumnya. Terima kasih.